Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Khatamul anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pendengar yang budiman, a'azzanallahu wa iyyakum. Berwudu adalah ibadah yang tidak pernah terlepas dari aktivitas seorang muslim dalam kesehariannya. Ia senantiasa melakukan ibadah wudu karena ia senantiasa diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sholat setiap harinya. Dan wudu merupakan termasuk syarat sahnya ibadah sholat. Belum lagi misalnya jika seorang muslim senantiasa membiasakan dirinya untuk selalu dalam kondisi suci, maka dapat dipastikan ia senantiasa melakukannya lebih banyak dalam sehari-harinya. Hal ini menunjukkan betapa aktivitas berwudu merupakan kegiatan penting yang harus diketahui oleh kita semua. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan bersama-sama mengkaji tentang pengertian wudu dan dasar hukumnya. Saudara kaum muslimin, a'azzanallahu wa iyyakum. Secara bahasa, wudu berasal dari akar kata al-wudu yang menunjukkan pekerjaan, yaitu pekerjaan mengambil air wudu atau berwudu. Atau juga berasal dari kata al-wadu'u yang artinya air wudu. Sedangkan secara istilah, wudu adalah pekerjaan menggunakan atau mengambil jenis air tertentu yang suci dengan gerakan-gerakan tertentu untuk mencuci anggota-anggota tertentu, yaitu anggota badan wudu yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi pendengar sekalian, berwudu itu adalah cara bersuci dengan menggunakan air pada anggota badan tertentu yang tata caranya sudah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara kaum muslimin, a'azzanallahu wa iyyakum. Lalu apa dasar hukum berwudu di dalam Islam? Perlu diketahui bahwa syariat wudu ini telah ditetapkan oleh dalil-dalil Al-Quran, hadis dan ijma' atau kesepakatan para ulama. Di antaranya adalah yang pertama dalil dari Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat yang ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah muka dan tangan kalian sampai dengan siku. Dan usaplah kepala dan basuhlah kaki kalian sampai dengan kedua mata kaki. Berkaitan dengan ayat Allah Subhanahu wa ta'ala yang mulia ini, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam kitab tafsirnya mengutip pendapat sebagian ulama yang mengatakan bahwa ayat ini mengandung perintah wudu ketika hendak melaksanakan sholat. Perintah ini wajib dilaksanakan bagi yang berhadas. Adapun bagi yang telah bersuci, maka hukumnya adalah sunnah dan dianjurkan. Jadi, berwudu untuk melaksanakan sholat bagi yang berhadas atau tidak suci hukumnya wajib. Sedangkan bagi orang yang sudah suci, yang telah bersuci, maka hukumnya adalah sunnah.
Kemudian saudara pendengar sekalian, a'azzanallahu wa iyyakum, dasar hukum yang kedua adalah dalil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu banyak sekali hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan syariat wudu. Di antara sekian banyaknya hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullah. Dengan lafaz Imam Muslim dari jalur Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tuqbalu salatu ahadikum idza ahdatha hatta yatawaddo." Tidak diterima salat seseorang di antara kalian apabila ia berhadas sehingga ia berwudu. Berkaitan dengan hadis yang mulia ini, Imam An-Nawawi, seorang ulama dari madhab Asy-Syafi'i rahimahullah, mengatakan, "Ma'nahu hatta yatatahhar bima'in aw turab." Wa innama iqtasara sallallahu alaihi wasallam 'alal wudu'i likaunihi al-aslu wal ghalib. Wallahu a'lam. Maksud kata yatawaddo adalah sehingga ia bersuci dengan air atau debu. Disebutkan kata wudu dalam hadis ini secara khusus sebagai cara bersuci. Adalah disebabkan wudu itu hukum asalnya bersuci. Dan yang paling sering digunakan oleh kaum muslimin dalam bersuci. Kemudian yang kedua adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi, Imam Ibnu Majah rahimahumullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Miftahus salati at-tuhur, wa tahrimuha at-takbir, wa tahliluha at-taslim." Kunci pembuka salat adalah bersuci. Yang mengharamkan untuk melakukan perkara-perkara adalah takbir. Dan yang membolehkannya adalah salam. Berkaitan hadis yang mulia ini, Syekh Muhammad Abu Tayyib rahimahullah menjelaskan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menamakan bersuci laksana kunci adalah kiasan. Karena hadas atau tidak suci itu adalah penghalang untuk melakukan sholat. Maka hadis itu bagaikan gembok yang diletakkan pada orang yang tidak dalam kondisi suci. Sehingga ia berwudu, maka terbukalah gembok tersebut. Kemudian yang ketiga, saudara kaum muslimin sekalian, a'azzanallahu wa iyyakum, adalah dalil dari ijma'. Kaum muslimin telah bersepakat dan menetapkan bahwa wudu itu disyariatkan sejak masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat. Sehingga kesepakatan ini merupakan argumentasi tentang disyariatkannya berwudu. Demikianlah pendengar sekalian yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa berwudu adalah tata cara bersuci yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, terutama ketika seseorang hendak melaksanakan sholat. Mudah-mudahan pembahasan ini bermanfaat. Wallahu taala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.